Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini HP HTC ya, HTC U11. Tadi ada user datang ya bawa handphone ini sekaligus bawakan LCD-nya guys. Jadi kita disuruh untuk pasangkan LCD ya. Dan handphone ini kendalanya habis jatuh itu langsung nggak nampil layar ya. Nah ini langsung kita eksekusi, kita copot dulu untuk slot kartu SIM-nya. Nah itu bisa dilihat ya. Nah ini adalah lampu LED-nya ya, masih menyala, kedap-kedip ya, kayak lampu disco ya. Nah untuk handphone HTC ini pemasarannya itu di Indonesia mungkin baru sedikit ya, bahkan mungkin untuk penggantian LCD ini masih yang pertama ya. Oke, langsung kita buka untuk area back covernya atau backdoornya ya, menggunakan hair dryer. Nah dia pembukaannya itu menggunakan hair dryer karena di bagian backdoornya itu ada lem ya. Jadi kita copot dulu untuk area backdoornya. Nah handphone HTC ini untuk di Indonesia mungkin untuk penggantian LCD ya saya cek ya, itu hanya di channel saya aja yang mungkin adanya untuk penggantian LCD di handphone HTC ini. Dan usernya pun udah banyak ya, tanya-tanya ke counter-counter ya di daerah saya, itu rata-rata tidak ada yang ready stock untuk LCD-nya ya, bahkan tidak ada yang berani untuk gantikan LCD-nya karena memang untuk LCD handphone HTC ini itu tidak ada ya untuk di Indo. Bahkan usernya sendiri tadi cerita ya, kalau ini LCD-nya langsung didatangkan dari Cina guys, dan itu pun hanya ada satu toko kata yang punya ya. Jadi dia pesan online langsung dari Cina ya, datang kemari itu membawakan LCD-nya. Dan LCD-nya itu didapatkan di angka, kalau dirupiahkan ya, itu di angka 650-an K ya. Itu untuk LCD dari handphone HTC ini. Nah, yang membuat handphone ini menarik kalau bagi saya ya, menurut saya, ini layarnya itu udah seperti edge ya, bukan seperti edge, memang dia udah edge, udah ada lengkungan untuk di bagian layar. Dan sekali saya searching di Google ternyata handphone ini layarnya itu udah Super AMOLED ya, udah mengusung seperti Samsung ya rata-rata ya. Nah ini untuk area backdoornya udah terlepas ya, dan bisa dilihat, wah ini banyak sekali ya untuk double tip ya, yang menempel di area backdoornya sama di area framenya ya, casingnya ya. Jadi kita lepaskan terlebih dahulu untuk semua lem yang menempel di area casingnya guys. Nah ini kita bersihkan ya. Ya langsung saja setelah kita bersihkan tadi saya percepat ya, langsung kita buka semua baut yang menempel di area penutup mesin. Oke, kembali saya percepat tadi karena bautnya itu lumayan juga ya, jadi saya percepat saja mempersingkat durasi. Ini bautnya udah kita lepaskan semua ya, tinggal kita buka untuk area penutup area mesinnya ya. Ini penutup area mesin. Nah ini bisa dilihat ya, seperti ini ya. Nah inilah penampakan mesin dari HP HTC ini guys. Nah kita buka dulu untuk fleksibelnya ya, ini fleksibel baterainya ya. Dan saya pribadi jujur baru kali ini ya bongkar handphone ini, dan saya cek di YouTube ternyata tidak ada untuk di Indo ya untuk membongkar handphone ini. Tuh saya cek-cek di YouTube rata-rata ada 2 channel, tapi itu channel luar semua ya, jadi belum ada di Indo. Kalau di Indo mungkin ya baru kali ini ya. Nah ini kita copot dulu untuk area baterai ya. Nah baterainya ini ada lemnya guys, jadi tidak ada tempat untuk penarik di area baterai. Jadi kita menggunakan bantuan plastik ini ya. Ini plastik bekas lapisan di tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass itu ada plastik pelindungnya ya. Jadi ini saya gunakan ya. Ini untuk membuka area baterainya guys. Nah ini baterainya itu ada lem, jadi kita lepaskan terlebih dahulu ya untuk lem-lem di area baterainya. Nah ini baterainya ya, penampakan dari baterainya. Dan ini handphonenya guys lumayan ya kata yang punya ya, untuk main gaming, untuk main game ya. Ini udah mantap guys kata yang punya ya. Ini udah mengusung RAM 6 kalau nggak salah ya kata yang punya. Mengusung RAM 6 dengan Snapdragon 850-an. 850 kata yang punya ya untuk di Snapdragonnya.
Makanya yang punya itu pun ya untuk memperbaikinya dengan budget sekian, yang 600 ribuan itu ya tidak keberatan, karena memang dari prosesor dan speknya memadai ya. Jadi kalau untuk main game saya rasa udah cocok ya, bahkan udah support di Android 10. Nah ini kita copot dulu untuk fleksibel semua yang menempel di area mesin ya. Nah ini fleksibelnya, dan ini adalah fleksibel LCD guys. Nah ini bisa dilihat ya, LCD nya itu lengkung ya, jadi seperti seri Edge di handphone Samsung. Nah ini seperti ini ya, langsung kita buka LCD nya. Di sini seperti biasa saya menggunakan bantuan hair dryer atau pengering rambut ini untuk memudahkan kita ya pembukaan area LCD. Fungsi hair dryer ini untuk memanaskan lemnya ya, jadi ketika lemnya terkena panas atau hangat seperti hair dryer ini, itu menjadi lunak dan mudah untuk pembukaan LCD nya guys. Ya ini tadi saya percepat ya, dan ini udah selesai, udah cukup panas, saya rasa udah cukup hangat. Tinggal kita buka saja guys LCD nya. Di sini saya menggunakan plastik bekas tempered glass ya. Jadi kalau kita beli tempered glass seperti saya sampaikan tadi, kalau yang full ya itu ada plastik pelindung tempered glassnya. Jadi ini saya gunakan untuk membuka area LCD guys. Ini layarnya lengkung ya, mungkin proses pembukaannya sama seperti pembukaan di layar-layar lengkung di handphone Samsung. Hanya saja kalau di handphone Samsung kalau layar lengkung itu biasanya dia satu set sama frame ya, dan di sini tidak. Jadi kita langsung buka LCD-nya. Dan ini kali pertama saya ya membuka LCD di versi layar lengkung atau seri Edge. Pernah penggantian LCD di handphone Samsung atau seri Edge, namun langsung penggantian frame karena dia satu set. Dan kalau untuk pembukaan LCD di layar lengkung baru sekali ini guys. Jadi boleh dikatakan ini kali perdana ya untuk pembukaan LCD-nya. Nah ini lumayan banyak saya rasa lemnya guys ya, lumayan kuat. Dan ini kita seset pelan-pelan saja ya, sedikit demi sedikit saja, jangan terlalu dipaksakan. Walaupun LCD-nya sebenarnya udah rusak ya, namun jangan sampai menambah keretakan karena di area bawah itu sudah retak. Jangan sampai kita pembukaannya nggak selamat LCD-nya ya. Walaupun udah rusak, setidaknya kita selamatkan saja LCD-nya guys. Nah ini ya, kita seset pelan-pelan ya di area pinggir sampai masuk ke area bawah LCD-nya guys. Nah kita cari ruang dulu ya, kita buat ruang, kita buat celah dulu untuk memasukkan plastiknya ke area bawah LCD. Setelah masuk tinggal kita coba seset saja ya. Nah ini handphone HTC ya, mungkin di sobat-sobat semua mungkin yang menonton ini mungkin ada handphonenya HTC ya, U11 ya. Kalau ditanyakan di Indonesia untuk penjualan LCD-nya ketika berkendala LCD itu nggak ada sob. Jadi kalau misalkan mau ganti LCD otomatis kita harus pesan ya, yaitu di online. Dan sayangnya saya lupa minta link pemesanannya tadi ya. Jadi saya lupa minta linknya. Jadi kalau ada linknya nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Jadi bisa dicek nanti di deskripsinya. Kalau seandainya sobat semua ingin membeli LCD-nya langsung guys, langsung didatangkan dari Cina ya, tapi bukan dari Wuhan guys, jangan takut. Ntar dari Cina katanya nanti didatangkan dari Wuhan ya, kalau ntar takut pula kita mau ganti LCD-nya. Nah ini udah terlepas ya untuk LCD-nya. Wah lah guys, bisa dilihat ya, begitu kuatnya ya untuk lem LCD-nya, itu boleh dikatakan sangat kuat ya. Nah ini untuk fleksibel LCD-nya saya lepaskan terlebih dahulu. Nah ini guys, nah ini adalah lem-lemnya, boleh bisa dilihat ya, itu banyak ya penahannya. Dan ini akan kita bersihkan dulu guys, karena ketika penggantian LCD kalau lem-lem sisanya itu tidak kita bersihkan, itu mempengaruhi tingkat presisinya nanti guys. Jadi ketika kita pemasangan LCD, kalau nggak kita bersihkan sisa-sisa lemnya, itu akan mempengaruhi nanti LCD yang akan kita pasangkan, LCD baru yang akan kita pasangkan itu sulit untuk presisi, bahkan terkesan tinggi gitu loh ya. Jadi ini pentingnya ketika kita penggantian LCD, kita kikis dulu sisa-sisa lemnya. Inilah
agar ketika pemasangan LCD yang baru itu presisinya hampir sama atau hampir mendekati dengan LCD yang sebelumnya. Jadi bukan kita maksudnya sama dengan LCD sebelumnya, setidaknya hampir mendekati sama dengan LCD yang sebelumnya guys. Nah ini kita bersihkan dulu ya. Iya ini udah bersih guys. Saya rasa udah bersih ya. Untuk lem-lemnya di area frame itu sudah nggak ada lagi, udah kita lepaskan semua. Nah ini adalah LCD yang lama, ini masih kita gunakan guys. Gunanya untuk mengambil saringan speaker ya. Nah ini di atas itu ada saringan speakernya guys, karena di yang baru itu nggak ada ya saringan speakernya. Jadi ini akan kita lepaskan terlebih dahulu dan akan kita pasangkan ke LCD yang baru guys. Karena kalau nggak dilepas, kalau LCD yang baru nanti ketika kita pasangkan LCD yang baru, kalau nggak ada penutup saringannya itu terkesan jelek ya. Jadi mempengaruhi penampilan dari handphone, walaupun hal sepele, hal kecil ya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya. Jadi ini kita lepaskan dulu untuk saringan speakernya. Wah ini lumayan kuat ya untuk lemnya ya. Jadi coba saya buka pelan-pelan, ya nggak mau guys. Coba kita dorong dari depan ya. Kita dorong dari depannya dulu. Ya ini udah terlepas guys. Nah inilah saringan speaker ya. Hal kecil, hal sepele namun sangat mempengaruhi penampilan dari handphone kita. Jadi penting ya kita buka ya. Kalau seandainya ada saringan speakernya, coba kita lepaskan dan kita pasangkan ke yang LCD yang barunya guys. Dan ini ada LCD yang barunya, udah dibawa langsung sama yang punya ya. Karena ini nggak ada jualnya di Indo, jadi langsung didatangkan dari Cina guys. Nah ini kita pasangkan untuk saringan speakernya ya. Bisa dilihat layarnya melengkung ya. Oke langsung kita pasangkan LCD yang baru ya. Jadi kita beri lem dulu untuk di framenya. Kita kelilingin ya lemnya seperti biasa, nggak perlu tebal, yang penting rata. Namun kalau di HP layar full sedikit kita beri lem lebih, karena kadang ada satu sisi yang tidak terkena itu nanti nggak rapat guys ya. Jadi kita agak sedikit kita tambahkan lemnya sedikit banyak ya. Nah ini kita beri lem sedikit banyak guys ya. Jadi agar ketika LCD yang barunya dipasang, ini LCD-nya lengkung soalnya ya. Jadi kalau lemnya sedikit takutnya ada sudut yang nggak kena ya. Nah ini kita beri lem dulu. Dan di sini saya menggunakan lem LCD T7000 ya seperti biasa. Dan ini salah satu lem LCD yang saya rekomendasikan karena daya rekatnya itu bagus guys. Dan daya untuk pengeringannya juga nggak makan waktu sampai berjam-jam ya. Kurang lebih 15-30 menit itu udah kering ya. Nah ini saya beri lem keliling ya. Oke ini udah selesai untuk pemberian lemnya. Tinggal kita pasangkan LCD yang baru guys. Dan patut diketahui untuk sobat semua, ketika pemasangan LCD harus kita tes dulu ya LCD-nya ya. Kalau LCD-nya udah betul-betul worth it, betul-betul baik ya, mantap, jadi tinggal kita pasang. Dan ini LCD-nya udah saya tes sebelumnya guys. Dan ini LCD-nya udah saya tes, berfungsi dengan baik semuanya ya, baik itu dari kontras, sentuhannya itu berfungsi dengan baik. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Oh ini ketutup tangan ya. Ya seperti biasa tinggal kita pasangkan seperti ini guys, kita presisikan ya. Bagian atas bawah, pinggiran kiri kanannya itu kita paskan ya. Nah ini bisa dilihat udah kita presisikan. Oke langsung kita pasang untuk semua fleksibelnya guys. Fleksibel board, fleksibel LCD, sama konektor cas ya kalau nggak salah ini. Fleksibel penghubung area pengecas ya untuk pengecasan. Nah ini kita pasangkan dulu ya fleksibelnya. Ini fleksibel LCD. Ya seperti ini ya penggantian LCD di handphone HTC ya. Untuk sobat semua barangkali ada yang memiliki handphone HTC di rumah pengen ganti LCD ya tinggal pesan saja ya. LCD-nya itu langsung dari Cina. Kalau di Indo itu nggak ada ya. Dan ini adalah double tip ya. Jadi saya pasangkan double tip di area bawah baterai. Karena saya lihat di bawah baterainya itu bekas double tip yang lama itu udah nggak kuat. Jadi udah saya lepaskan dan tinggal saya tambahkan double tip yang baru agar baterainya itu nggak goyang guys.
baterainya bisa presisi, nggak goyang-goyang ya. Jadi kita beri double tip dulu untuk penguat area baterai. Nah ini kita lepaskan dulu untuk penutup double tipnya, dan langsung kita pasangkan baterainya guys. Nah ini baterainya ya, kita pasangkan dulu ya. Nah seperti ini ya pemasangan baterai dan LCD, dan kita coba hidupin guys. Nanti nggak hidup ya. Oke, HTC udah menyala ya. Ini udah mantap. Tinggal kita pasangkan kalengan. Ini plastik penutup area mesin ya. Jadi kita pasangkan untuk plastik penutup area mesinnya. Setelah itu baru kita pasangkan backdoor guys. Nah kita presisikan kembali ya, karena kalau nggak presisi nanti backdoornya atau casing belakangnya itu nggak rata guys. Nah ini kita presisikan terlebih dahulu ya. Setelah kita rasa presisi, langsung kita beri baut. Nah ini kita pasangkan semua baut-bautnya ya. Ya seperti ini guys ya, proses penggantian LCD di handphone HTC, mulai pembukaan sampai pemasangan kembali ya. Oke, tadi saya percepat saja. Ini udah kita pasangkan semua ya untuk baut-bautnya. Tinggal kita beri lem, karena untuk di area backdoor itu kan dia tadi menggunakan double tip ya, namun sudah tidak ada lagi double tipnya, udah kita bersihkan. Jadi ini adalah untuk memperkuat area backdoor, jadi saya beri lem sama lem LCD nya guys ya. Ini saya menggunakan lem LCD tadi yang T7000 warna hitam. Ini saya berikan lem keliling guys ya, kita kelilingin di area casingnya, jadi tinggal kita pasangkan backdoor nanti ya. Nah seperti ini bisa dilihat. Lalu kita pasangkan guys. Ini backdoornya, namun kita presisikan kembali ya. Kita presisikan. Setelah presisi, ini ada lem luber, saya lap dulu ya sedikit lem-lem lubernya, karena faktor pengepresan itu biasa ada lem yang keluar ya. Oke, ini udah presisi saya rasa, jadi tinggal kita bantu pengepresan. Seperti biasa guys, saya menggunakan karet ya. Jadi kita presisikan, kita bantu pengepresan di LCD dan backdoornya ya menggunakan karet. Ini kita pasangkan dulu ya. Oke, saya percepat saja tadi ya, dan ini udah selesai. Tinggal kita tunggu 30 menit sampai dengan 1 jam. Mantap. Nah, ini saya rasa udah kering ya, dan ini kurang lebih udah 30 menit ya. Jadi saya rasa udah kering, jadi tinggal kita buka saja semua karet-karetnya guys. Selanjutnya tinggal kita bersihkan area LCD ya menggunakan minyak kayu putih. Ini untuk pembersihan di area LCD saya sarankan menggunakan minyak kayu putih saja ya. Ini untuk membersihkan sisa-sisa lem ya yang menempel di area LCD, pinggiran sama area backdoor. Jadi kita kinclongkan kembali guys. Nah ini ya, kita kinclongkan sampai dia mengkilat ya, dan bisa dilihat. Seperti inilah penampakan backdoornya ya dari handphone HTC ini. Wah, biru mengkilat guys ya, terkesan mewah ya. Nah ini saya lap lagi di area LCD nya sampai betul-betul kinclong ya, baru kita serahkan ke yang punya. Dan ini handphonenya ditungguin guys sama yang punya. Jadi ini yang punyanya juga datang ya, sekaligus bawa handphone dan LCD nya. Oke, ini kita tes untuk sentuhan. Berfungsi dengan baik ya touchscreen-nya ya, smooth, lancar. Dan ini adalah LCD yang lama guys, udah retak ya, layar udah nggak nampil lagi. Wah ini kabur kameranya. Oke, seperti ini ya penggantian, semoga bisa dijadikan manfaat. Jangan lupa supportnya guys. Sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.